Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu, 23 Juli 2022. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Renungan pada hari ini diberi judul Cocokologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa sekarang ini ketika ilmu pengetahuan yang mengedepankan logika berpikir berkembang, rupanya masih ada juga masyarakat yang masih terpaku pada mitos. Misalnya, ketika bencana alam tsunami beberapa tahun silam, ada yang mengatakan bahwa tanggal peristiwa tersebut sudah diramalkan. Begitu juga ketika pandemi, ada yang berkata bahwa kondisi ini sesuai dengan perkataan tokoh tertentu. Bahkan tidak jarang juga hal ini dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kita melihat kitab Wahyu sebagai gambaran masa depan yang suatu saat pasti akan terjadi. Sehingga ketika ada peristiwa yang mirip, banyak orang yang mengagung-agungkan kebenaran ramalan kitab Wahyu. Sekarang ini berkembang satu istilah yaitu cocokologi. Apa itu cocokologi? Cocokologi adalah satu ilmu di mana kita berusaha keras mencocokkan satu dan lain hal. Sebutlah A dan B. Padahal kedua hal tersebut sebenarnya tidak berhubungan sama sekali. Biasanya cocokologi identik dengan suatu hal yang buruk. Hal yang hanya kebetulan mirip, tetapi sedemikian rupa dipercayai sebagai suatu fakta. Seperti kita tahu satu istilah, opini yang terus-menerus dikatakan, lama-kelamaan akan menjadi kebenaran. Jemaat terkasih pasti tidak asing dengan bacaan kita hari ini. Ada seorang yang buta sejak lahirnya. Mungkin para murid itu kasihan. Mengapa orang ini bisa buta sejak lahirnya? Bagaimana bisa ada orang yang menderita sejak lahir? Maka para murid pun mencoba mencocokkan dengan pengajaran yang berkembang pada masa itu, bahwa penderitaan dalam diri manusia adalah akibat dosa, baik itu karena dosa pribadi ataupun juga kesalahan leluhur yang ditangguhkan kepada keturunannya. Rupanya para murid juga mempraktikkan cocokologi pada saat itu. Maka Yesus meluruskan pemikiran mereka bahwa hal-hal yang mereka sebut sebagai penderitaan bukan terjadi karena dosa, melainkan ada kehendak Allah yang harus dinyatakan meskipun mungkin belum dipahami maksudnya. Maka, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari nasihat Tuhan Yesus kepada muridnya, kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kerangka rencana Tuhan untuk mewujudkan pekerjaannya atas hidup kita. Maka mari kita serahkan hidup kita secara penuh hanya kepada Tuhan. Bukan kepada ramalan, bukan kepada pemikiran tokoh hebat, bukan juga kepada pengajaran manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami agar kami tidak mencocokkan satu dan lain hal yang tidak berhubungan dengan ajaran-Mu, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, bahwa kami yakin segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari pekerjaan-Mu untuk hidup kami, bahkan ketika kami pada saat itu belum bisa memahami apa maksud-Mu. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk bersabar sampai kehendak-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.